baru hanya sekedar menerima anak sekolah. Bagaimana kalau saya jadi pejabat? Berapa orang yang mau anak keponakannya jadi PNS, jadi P3K? Zaman saya kecil dulu, P3K itu kan kotak keselamatan kecelakaan. Sekarang semua mau jadi kecelakaan. Berapa orang yang masjid? Tapi yang paling panjang integritas adalah di bulan suci Ramadan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di puasa inilah integritas itu ditanamkan, kejujuran paling panjang. Masuk jam 12.30 menurut waktu Indonesia Barat, Riau, waktu zuhur. Semua pegawai, karyawan, perusahaan, BUMN masuk ke toilet untuk mengambil wudhu. Kunci pintu toilet, tak ada CCTV, tak ada Inspektorat Jenderal, tak ada BPK, tak ada KPK. Melihat air dalam bak macam cincau, tinggal menambah santan sama gula merah aja lagi. Kalau dia mau, dia masukkan gayung, dia minum satu gayung, dia masukkan kepalanya ke dalam. Pas mau keluar dari toilet itu keringkan bibir, miringkan kepala. Tak ada yang tahu. Tapi tidak ada satupun muslim yang mau melakukan itu. Kenapa? Dia sedang dididik kejujuran, integritas. Cobalah tengok nanti pas bulan Ramadan, orang Islam kalau dia kumur-kumur, sekali memasukkan air ke mulut, meludahnya 5 kali. Padahal sekali aja dikeluarkan air itu sudah habis, tidak ada lagi air di dalam. Kenapa? Takut tertelan. Hanya saja tidak sejalan, tidak seiring antara integritas dalam ibadah dengan integritas dalam aktivitas sehari-hari. Begitu takutnya tertelan air wudhu, air kumur-kumur setetes, tapi tidak takut tertelan air yang lain, air korupsi, air nepotisme, air yang lain-lain. Alhamdulillah air-air itu sudah tidak ada lagi sekarang karena efisiensi. Air galon sudah tak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita tentang kejujuran, itu kan Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Itu kan orang-orang hebat, penghuni surga, wali-wali Allah. Di zaman sekarang masih ada orang berintegritas. Saya pulang dari rumah sakit Arifin Ahmad. Pulang dari Arifin Ahmad pagi-pagi di jalan Patimura. Dari jalan Patimura itu ditanya orang, Ustadz dari mana? Saya bilang, saya menjenguk ada pegawai kantor gubernur yang sakit. Oh, Bapak Anu, Pak Ustadz. Iya, itu dulu kepala dinas tuh Pak Ustadz, katanya. Terus waktu dia kepala dinas dulu Pak Ustadz, kata jamaah ini, kesaksian dia langsung di warung lontong jalan Patimura. Waktu dia kepala dinas dulu Pak Ustadz, kami datang bawa duit 1 koper, karena kami tahu anak dia sedang kuliah di Australia, dia perlu banyak duit dolar. Lalu kami bilang sama dia, Pak, kasihlah proyek itu ke kami, ini duit. Apa kata dia? Saya tidak mau anak bini saya makan haram. Jadi di situ saya sebagai ustadz, sebagai penceramah, mau ditunjukkan Allah Ta'ala bahwa di zaman sekarang pun orang-orang yang berintegritas itu ada. Cuman cerita tentang makhluk integritas ini adalah makhluk unik, langka yang perlu dibudidayakan. Mereka ini sudah hampir punah seperti dinosaurus. Tapi di kantor kita insya Allah masih banyak, insya Allah. Semuanya ini insya Allah berintegritas, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin juga saya. Amin. Orang ini bukan tidak integritas, Ustaz. Orang-orang yang tawaduk itu nggak ngaku, dia rendah hati. Waktu dikatakan amin tadi, aminnya dalam hati. Saking integritasnya itu. Nah, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang berintegritas itu ada. Jumpa lagi jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, keponakan saya bermasalah ini. Terus saya takut dia masuk penjara. Lalu saya pun silaturahimlah ke rumah hakim malam-malam. Kalau mendengar tausiah saya ini kuncinya satu, jangan tersinggung.
Karena pernah ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Datanglah kami Pak Ustadz ke rumah hakim itu menawarkan duit. Apa kata dia? Saya tidak mau anak bini saya makan haram. Pusing kami Pak Ustadz, gimana cara menyogoknya? Akhirnya kami tahu anaknya suka kucing Anggora. Kami bawakanlah kucing sama sangkar-sangkarnya, sama makannya sekalian. Pak, ya ini ada oleh-oleh sedikit, mudah-mudahan anak bapak. Rupanya orang kalau mau nyogok itu dicarinya. Bapak ini nggak mau, dicari hobi istrinya apa. Apalagi kalau dia tahu istri itu misalnya sedang mencari skincare, tahu dia lempuk durian. Makanya dibalik seorang hakim yang luar biasa itu ada perempuan 2 orang yang sangat luar biasa. Apa itu? Ibunya dan istrinya. Karena boleh jadi orang akan datang melalui ibunya, orang tak bisa menolak ibunya, orang datang melalui istrinya. Nah, maka alhamdulillah ketika kita dikelilingi orang-orang yang berintegritas, terus mau dia menerima, apa kata dia? Mohon maaf, saya tidak bisa menerima dan memberikan ini untuk anak saya. Masih ada orangnya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Apa maknanya? Bahwa di tahun ini 2025, di abad yang ke-15 Hijriah, orang-orang jujur itu masih ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, malah dunia ini udah rusak Pak Ustadz, maka bilang sama dia, dunia ini tidak rusak, yang rusak kau aja. Dunia ini masih baik, masih banyak orang baik-baik. Saya pun kalau dipuji orang, itu Ustadz Somad itu orangnya sangat berintegritas, itu kan karena nggak ada kesempatan. Coba letakkan saya di pimpinan proyek, kalau nggak saya bantai semuanya. Susah untuk integritas. Kebetulan saya kan buka sekolah boarding school, pesantren dan non boarding. Jadi waktu penerimaan santri ini, yang mendaftar tahun ini sekitar 300-an, yang diterima hanya 3 kelas. Masuklah WA, Ustadz tolonglah anak saya, mau diterima nilainya tak cukup, mau tak diterima kita nanti jumpa sama dia tak enak hati. Jadi macam manalah cara saya mengelak dan menyelamatkan diri saya? Maka cara saya menyelamatkan diri saya, semalam begitu saya masuk ke mobil, langsung datang satu orang, Ustadz kemarin anak saya daftar kok nggak lulus, katanya. Mati saya ini. Alhamdulillah dapat saya jawaban. Saya bilang begini, masalah penerimaan sudah saya serahkan semua ke ustazah, dan saya tidak ikut campur masalah itu, Bu. Dan saya takut menghadap ustazah ini, saya bilang. Alhamdulillah setelah itu selamat saya. Entah setelah itu dia menelpon istri saya, wallahu alam. Alhamdulillah saya selamat. Disitulah saya paham, rupanya memang berat. Baru hanya sekedar menerima anak sekolah. Bagaimana kalau saya jadi pejabat? Berapa orang yang mau anak keponakannya jadi PNS, jadi P3K? Zaman saya kecil dulu, P3K itu kan kotak keselamatan kecelakaan. Sekarang semua mau jadi kecelakaan. Berapa orang yang masjidnya mau minta bangun? Berapa orang yang mau dapat zakat? Sementara keputusan Basnas ada di tangan saya. Berapa orang yang mau? Jadi memang kalau selamat Ustadz masuk surga, ya biasa aja, karena memang dia itu bukan pemegang keputusan. Tapi kalau ada kepala daerah, kepala negara, kepala kantor, kepala badan yang berkepala maupun tak ada kepala, bisa dia semangat, itulah integritas. Jadi kalau kita jaga hari ini, Ustadz masa selama jadi Ustadz ini nggak ada godaan-godaan? Ada juga godaan, kadang masuk juga ke DM itu. Cobalah tengok komen-komen di Instagram, di YouTube itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Mohon maaf, walaupun saya tausiah di sini, tapi ini kan yang menonton ini nasional, semua menonton. Karena ini nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan sakit hati, jangan tersinggung kalau saya tidak pernah balas komen dan tidak pernah balas DM, tidak pernah balas message. Kenapa? Karena saya tahu tentang lemah diri saya. Maka Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, saya tidak tahu passwordnya. Nggak tahu saya passwordnya. Karena kalau tahu saya passwordnya, saya buka. Iya, kalau yang ngirim itu biasa-biasa aja. Kalau cantik, emang saya nggak tertarik.
Saya tahu siapa diri saya. Banyak juga itu yang kata dia, apalah Ustaz Somad ini, kita nggak pernah dia balas komen kita. 10 jari kuangkat, 11 dengan kepala. Memang itu untuk menjaga, bukan hanya untuk menjaga diri saya, untuk menjaga kalian juga, viewer, follower, dan subscriber. Kita saling menjaga dengan itu. Kenapa? Karena kita lah yang paling tahu tentang siapa diri kita. Ustaz Somad, alhamdulillah ini kami sudah mengumpulkan uang di depan gereja HKBP seberang Masjid An-Nur. Datang bapak-bapak ngajak saya jumpa, berdirilah kami di depan pintu gerbang. Ustaz, ini ada duit. Untuk apa? Untuk Ustaz ganti mobil, ini untuk DP-nya. Bergetar juga jantung saya waktu itu. Saya bilang, saya cukuplah dengan mobil yang udah ada itu. Karena kalau ku terima duit ini Pak, tak selamanya hubungan kita baik. Nanti tiba-tiba kalian undang saya tak bisa datang, kalian marah sama saya. Karena kalian udah ngasih banyak duit ke saya bilang. Tapi kalau hubungan kita baik seperti ini, pas saya lagi capek, saya bilang aku tak bisa datang, kalian maklum, tak selamanya hubungan kita baik. Akhirnya sampai hari ini hubungan saya dengan jamaah ini baik. Lalu kemana lah duit ini Pak Ustadz kami serahkan? Bukalah dulu Pak Ustadz. Saya tak buka, saya takut karena kalau saya tengok banyak, saya ambil. Saya berusaha kepada diri saya sendiri. Kemudian suatu ketika ceramah kira-kira 20 menit. Habis 20 menit duitnya satu kotak Indomie lah. Ini kalau 10.000 udah berapa ini? Tak usah kita hitung Bu, nanti tergoda saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada duit katanya. Mak, saya tengok rupanya jantung kita ini kalau lagi normal itu kan pasti menengok kotak itu. Jantung ini tidak normal itu biasanya disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Macam mana cara saya supaya menjaga hati saya? Lalu saya bilang sama yang ngantar ini, bawa kotak ini ke Koki Sunda Jalan Sudirman. Di belakang Koki Sunda itu ada Pajar Harapan. Bawakan ke Pajar Harapan, serahkan sama Bapak Ketua Panti, foto, nanti fotonya kirim ke saya, biar saya kirim ke yang mengasih tadi. Begitu sampai saya kirim, terima kasih Bapak, ini sudah kami serahkan ke Pajar Harapan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lalu kemudian suatu ketika, banyak juga yang tunggu sebentar ya, saya ingat-ingat lagi. Ustaz Somad, mobil Ustaz ini kalau kami lihat ini sasisnya ini nggak cocok untuk Riau Pak Ustaz. Riau ini jalannya ini goncang, kami khawatir nanti Ustaz kecelakaan. Jadi kami mau kasih mobil yang kira-kira kalau jalan dia kuat. Tolong KTP Pak Ustaz. Saya kirim foto KTP saya. Berapa hari setelah itu, alhamdulillah Ustaz, mobilnya sudah sampai Merak Bakauhuni, udah nyebrang. Insya Allah nanti beberapa hari ini kami telepon Ustaz ya, mobilnya sampai nanti insya Allah di rumah. Saya bilang, saya ini bukan Ustaz yang kaya, saya ini rumah kecil, garasinya tak banyak, tak muat nanti parkir. Jadi gimana? Kalau Bapak tetap kirim juga, nanti saya serahkan lagi ke Panti Pajar Harapan, saya bilang. Tak lama setelah itu, agak-agak 5 menit, mohon maaf Pak Ustaz, mobilnya balik lagi ke Jakarta. Memang berat. Itu makanya balasannya surga. Balasan orang yang jujur itu surga. Kenapa? Karena berat. Nah, kalau ada orang mengatakan berat sekali untuk berintegritas nih Pak Ustaz, karena balasannya surga. Kalau ringan, balasannya kipas angin sama rantang. Karena berat itulah maka disebut orang yang berintegritas, itu disebut dengan istiqomah. Kalau berat namanya istiqomah, kalau ringan namanya istirahat. Jadi boleh bagi yang ada usaha sablon baju kaos sampingan boleh dibuat. Kalau berat istiqomah, kalau ringan istirahat. Tapi yang punya baju-baju kaos sablon kalau bisa yang nilai religi, ada nilai-nilai nasihatnya. Supaya apa? Supaya semua jadi nasihat. Saya semua mau seperti saya masuk ke kantor ini tadi, itu tulisan yang ada di dinding-dinding itu semuanya bernilai nasihat. Yang ada di bawah-bawah itu semua saya tengok. Oh, jadi setiap kata yang tidak nasihat. Sampai yang di bawah-bawah lampu di bawah kipas angin pun nasihat. Kalau sudah habis matikan.
Efisiensi. Integritas ditanamkan itu semua. Tapi di balik integritas itu juga dalam Islam mesti ada namanya punishment. Mesti ada hukuman. Karena nggak bisa kalau hanya sekedar marilah kita bersifat jujur, nggak bisa. Mesti ada kepastian hukum. Ini anak Ustadz Dr. Faisal Saleh. Dia ini kalau mau ke rumah saya minta sendiri. Saya mau ke rumah Ustadz Somad. Jadi saya pernah diundang orang, Ustadz Somad, kami mau buat acara untuk anak-anak muda. Kira-kira Ustadz yang khusus anak muda itu cocoknya siapa ya? Katanya. Lalu saya inventarisir, Koh Denis, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan At-Taki, itu khusus anak muda. Saya bilang, kalau Ustadz Somad, saya ini lintas usia. Saya bilang, sampai anak kecil pun cari-cari saya. Dari mulai anak kecil sampai orang tua. Pernah suatu ketika datang ke UIN, waktu saya masih ngajar, saya keluar dari UIN 2019. Ustadz Somad, anak saya ini demam, memanggil-manggil nama Ustadz. Ustadz Somad, Ustadz Somad. Bawa anak ibu besok kemari, insya Allah bawa. Anak 5 tahun, saya sangka 18. Anak 5 tahun. Peluk, foto, usap kepala, kasih minum, sehat enak ya. Itu tak lama kemudian ada dosen tarbiyah, Ustadz bisa ke rumah kami di tepi Sungai Siak. Kenapa? Saya bilang, mertua saya demam mengigau. Ustadz sama. Datang saya ke rumah itu menengok, nenek-nenek udah banyak cucu. Alhamdulillah, yang selama mengalami yang begini cuma 2. Kalau tak anak-anak, nenek-nenek. Belum pernah anak gadis lagi. Untuk menguji integritas saya juga itu. Waktu saya naik pesawat, saya beli tiket pesawat ini memang ekonomi, tak pernah saya beli bisnis, ekonomi. Tiba-tiba datang satu orang pakai jas, pakai dasi, dia bilang, Ustadz Somad pindah ke bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti, mana tahu kita jumpa di pesawat saya duduk di bisnis, itu karena syafaat itu. Syafaat orang berdasi tadi. Agak-agaknya begitulah nanti kita di ekonomi itu di neraka jahanam, kemudian ditarik ke bisnis, masuk ke surga Jannatul Firdaus. Setelah masuk duduk, dia cerita, Ustadz Somad, saya sudah lama ngefans dengan Ustadz. Dalam hati saya, wow. Tapi tidak saya tunjukkan, saya pura-pura kalem aja kan. Saya selalu nonton ceramah Ustadz, kata dia. Sama lah tadi waktu protokol cerita, saya kan pura-pura. Tapi dalam hati saya, maka saya pegang hidung saya, udah mulai mengembang deh. Lalu dia cerita, ada satu yang unik dari Ustadz, kata dia. Apa Pak? Saya bilang, suara Ustadz, kata dia. Suara Ustadz itu menurut ilmu saya ini memperhatikan ilmu suara Pak Ustadz. Suara Ustadz itu masuk ke dalam, pokoknya bahasa dia lah masuk ke dalam relung-relung otak, kata dia, masuk sehingga menyentuh otak anak kecil, otak nenek-nenek, otak semua orang masuk, kata dia. Kata dia ini, pas sudah mau landing pesawat, dia bilang, Ustadz Somad, mohon maaf, saya ini Hindu Pak Ustadz. Dia tidak Islam. Saya hanya memperhatikan gerak Ustadz, gaya Ustadz, dan suara Ustadz. Betul tidak? Wallahu a'lam bishawab. Artinya, saya sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, maka saya berusaha untuk mengatur jadwal saya ini. Kalau tidak, nanti saya rusak gara-gara ini. Hari Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Saya bilang saya Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Saya baru pergi, setiap provinsi itu saya kasih jatah. Sumatera Utara 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jakarta setahun 4 hari saya datang. Ke Aceh 4 hari, ke Kepulauan Riau 4 hari. Di luar itu saya tidak datang. Saya mau diri saya konsisten dengan jadwal yang saya buat. Di luar itu saya tidak datang. Masuk telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim Ustadz Somad, iya, kami mau ngundang. Nanti kami siapkan tiket pesawat, dan kami kalau tidak bisa Ustadz Somad pakai pesawat reguler, nanti kami kirimkan private jet mendarat di Sultan Syarif Qasim II. Dalam hati saya, gua banget ini. Inilah masanya kita naik private jet, baru kita foto-foto kan, kita upload di Instagram, baru kita buat caption di bawah, emang kaleng-kaleng.
Tapi berpikir lagi, aku kan sudah ngomong ke tim kemarin bahwa saya konsisten. Kalau sudah kukasih 4 hari satu provinsi, maka saya tidak akan keluar dari sini. Di luar jadwal ini saya tidak akan datang. Itulah pentingnya kita berkawan, dan kawan kita yang kira-kira kalau kita melanggar kita jadi malu. Gimana Ustaz? Kata kawan saya ini, jadi kita berangkat. Saya bilang, kita kan udah sepakat di luar 4 hari kita tak pergi. Kalau kita pergi dengan ini, berarti kita sudah merusak sistem yang kita buat. Padahal dalam hati saya, kalau tak aku ceritakan kemarin kan untung juga ya. Makanya betul kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah, jangan sendirian. Kenapa? Karena dengan berjamaah ini ada rasa malu, ada rasa segan, ada rasa sungkan. Ustaz tadi ngatakan di rumah hari apa aja Ustaz? Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ini hari Rabu. Hari Rabu kok Ustaz ceramah? Ini daripada nanti jadi fitnah saya jelaskan. Ini hari Rabu nih saya ceramah. Ini karena yang ngundang nih ordal. Susah juga saya mau berintegritas kan. Padahal saya sudah bilang, saya tidak akan ceramah. Saya hanya ceramah hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat berangkat, Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Tapi Rabu, jadi di tempat yang berintegritas saya sedang merusak integritas saya. Itu perlu saya ceritakan di sini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti mana tahu ada. Alah Ustaz Somad itu ngomong aja itu integritas katanya nggak mau keluar hari Selasa, Rabu, Kamis. Tuh buktinya kemarin ada rekamannya. Itu lain, itu dakwah menyambut Ramadan. Pandai kalian lah menolong saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang bisa berintegritas, tapi kalau sudah bicara tentang keinginan anak, keinginan istri, keinginan kawan, karena persahabatan, banyak sekali sangkutan-sangkutan kita. Tapi kalau Allah menjaga hati kita, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad tubuh badan ini ada satu gumpal. Kalau dia baik, insya Allah yang lain ikut menjadi baik. Kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insya Allah. Amin.